Ah, Sap. Oke guys, selamat siang ya. Hari ini kita berada di Cikolea Resort. Cikolea Resort itu tepatnya di Lembang ya, Kota Bandung, di Bandung, Jawa Barat. Apa aja yang ada di sini, yuk kita lihat bareng-bareng ya. Ikuti kami ya. Terus Sap. Nah, bersama Bapak Amir ya, Kota Dewan Palang Preman. Redaksi ketiga dari Persib ketiga ya, ini yang selalu aktif pulang nih, ini bilang keroknya ini wisata pulang yang kerok cinta wisata mantap, muda semua ini sama dia aja ya. Berapa ini ya, ada Oxford area, ada Jepang, ada Jaang, Hutan Pinus, Camping Ground, nama lainnya. Juga kalau dia lihat juga cocok nih dibangun di negara kita, negara Kasang. Ya, Pak. Ini bersama Pak Amardian. Ada juga buat pemanah. Ini buat mana? Ada juga mau malah hati seseorang cewek ya, juga di tempat cewek. Ini sampah kan? Nah, tempat Bandung ya. Itu nggak ada sampah. Ini becak ya, becak di dalam. Macam permainan juga memacu adrenalin ya. Tuh. Nah. Pinus di mana-mana guys. Ini mantap. Lalu ikuti kami ya. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack map here, track is in. Pack map here, in. Track your backpack here, in. Get in, back coast, hold back there in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looks so pretty. Travel light and see the world right, you'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. And say hello to New York City. And say hello to New York City. Feet up on the dashboard. We're driving with the windows down. Did you forget your phone? Oke, kebetulan kita bersama anggota Dewan Padang Preman ya, dari Komisi 4 dan Bapak Amir dari fraksi ketiga. Kita akan nanya-nanya, kan udah nyampe di Lembang ya, apa Bukit Sub ya, Jawa Barat. Cikole ya. Jadi gimana tentang dengan Pak Amardian, apakah wisata kayak gini juga bisa kita terapkan di khususnya di negara Kasang? Kalau Kasang sebenarnya sangat cocok untuk wisata alam seperti ini. Ini kan sebenarnya wisata alam edukasi ya, untuk tim, pengembangan tim untuk anak-anak, remaja, sekolahan sampai perusahaan. Makanya kita berharap Kasang dengan potensi alam yang luar biasa harusnya bisa seperti ini. Kenapa? Karena pertama tata letaknya berada di lintasan Padang Bukit Tinggi, dekat bandara, pintu tol. Artinya ini potensi sekali dikembangkan jadi wisata alam.
Tinggal sekarang bagaimana Pok Darwis Nagari Kasang bersama pemerintah dan masyarakat bersatu padu untuk mewujudkan ini terjadi. Nah, saya yakin pemerintah daerah akan membantu bila sudah terlihat. Kecampannya sudah kelihatan melalui Pok Darwis, sehingga secara tidak langsung juga membantu pemerintah nanti untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Nah, satu lagi, saya lihat di sekitaran sini, cuman beda kita sama pohon pinus ya, tapi dengan alamnya juga ada di Kasang. Nah, semua ada di sini, ada juga di Kasang yang perlu kita terapkan. Nah, kalau Bapak Amir gimana Pak Amir? Bisa nggak di daerah sekitaran Batanganai atau Ulaan kita lebih ngejar wisata bahari ya, wisata laut Ya, ya. betul sekali. Ya. Gitu. Tapi bisa Ya. ya dengan ditambah dengan edukasi alam kayak begini di pantai juga lebih bagus sebetulnya. Tempatnya kan ada ini, Ya, di pantai juga ada pohon aru, pohon pinus. pinus ya. Kalau Ya. di sini pinus. Kayak pohon bakau ya kita bisa kembangkan juga. Bagus kita kembangkan. Cuman ini Pak Edi, di permasalahan di kelompok Darwis dengan program pemerintah itu tidak sinkronisasinya nggak ada Pak. Ya betul. Itu yang kurang di Pemda kita. Ya, kalau kita lihat gini Pak Amir, pemerintah kita ini kan di daerah kan baru setengah hati ngelola pariwisata, gitu. Belum jadikan objek sebenarnya sebagai income daerah. Kalau dijadikan ini sebagai salah satu motor penggerak ekonomi, saya yakin dimulai dari Pok Darwis. Kalau Pok Darwis sudah jalan nih ceritanya. Ya, bekerja sama dengan Bunak. Nah, dengan Bumnak, Pok Darwis, Ya. kemudian pemerintah nagari. Ya. Kalau di Kasang, kita kan memang tidak punya pohon pinus, tapi ada pohon-pohon yang lain bisa dijadikan media seperti ini. Contoh, pohon karet pun bisa Pak Mir, tapi dengan struktur yang pohon yang besar gitu ya. Pohon-pohon yang lain bisa gitu. Nggak ada pohon pun masih bisa konstruksi, pakai konstruksi besi. Nah, ini juga ngakalin. Yang penting suasananya memang dibikin agak nyaman untuk datang. Sebenarnya kan main ginian kan nggak harus dengan tertutup pohon seperti ini, terbuka juga bisa. Yang penting di saat mereka sudah bermain, mereka ada tempat berteduh. Nah, ada shelter berteduhnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau melihat keinginan pemerintah Padang Pariaman dengan pariwisatanya yang katanya pariwisata berjaya ya, kita sekarang sebenarnya harus dimulai dari nagari-nagari. Kalau nagari nggak mulai nggak, saya rasa kemungkinan pemerintah kecil mengurusin pariwisata gitu, sangat kecil. Tapi alhamdulillah pemerintah kita sudah bergerak di bidang itu Pak. Jadi, cuman gini Teddy, kalau saya melihat beberapa wisata yang ada di kabupaten kita Teddy, jadi kesadaran masyarakat wisatanya itu yang paling penting dibangun Teddy. Masalahnya banyak cuman gini Teddy. Contoh kita ada hadir ke sini kan, kita disambut oleh masyarakat sininya, pelayanan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang maaf di kekurangan sadar wisata kita, contoh parkir masih belum terkoordinir, sehingga kita kadang-kadang parkir di depan toko orangnya marah-marah. Jadi kita wisata itu untuk berkreasi, untuk menghibur, untuk apa, akhirnya kena emosi hilang itu. Iya, makanya disitulah pemerintah hadir gitu. Pemerintah hadir membina pelaku wisata kayak Pok Darwis nih. Ya. Mereka punya program yang dibina Pok Darwis. Nah, Pok Darwis dengan ilmu mereka kembangkan, mereka mulai berpikir, saya harus bina lagi masalah lingkungan itu gitu, dengan program pariwisatanya. Kalau enggak ya nggak jadi-jadi. Makanya sekarang pemerintah memang punya keterbatasan untuk sampai ke bawah. Iya, Ada Pok Darwis ya, Pok Darwis kembangkan. Nah, lalu dana Pok Darwis dari mana? Ya, Pok Darwis harus berpikir sekarang dengan pemerintah nagari, gimana caranya Pok Darwisnya ada anggaran pariwisata, pembinaan pariwisata, ada anggaran ditaruh di dana dana DAU nagari itu gitu. Dana DAU nagari sehingga ya berkembang semua, nggak mungkin nggak. Nah, sekarang kan ada dua kita hadir nih dengan Pok Darwis Kasang, Iya. Firman. Pak Amir wisatanya bahari jelas karena orang pantai Ulakan Iya. ya kan. Ulakan punya ini, Ulakan punya pohon pinus sudah besar-besar. Ini tinggal tiru aja, studi tiru gini, bangun. Pak Amir punya uang pokir, bantu mereka bangun ini. Setuju saya kalau ini dibangun gitu. Nah, dikelola sama Pok Darwisnya bisa.
saya yang di daerah pegunungan juga punya kesempatan yang sama bangun ini. Lalu bagaimana yang tadi itu masalah parkir segala macam? Selama ini kan kita nggak melibatkan masyarakat. Coba sekarang masyarakat kita libatkan nih, masyarakat sekitar pantai, libatkan mereka. Ini pantai kita punya, tapi mereka yang kelola parkir. Pemerintah daerah kasih aksesnya. Di pegunungan juga begitu. Mereka terkenal dengan jalan masuk, banyak yang berlubang-lubang. Pemerintah daerah hadir di sana, bangun jalan daerahnya gitu. Jadi berarti tetap kita libatkan kayak semacam pemuda atau karang taruna yang Oh iya. bisa melakukan ini ya. pemuda itu kan di bawah Pak Darwis nanti yang kedua. Tapi ini saran buat kelompok Darwis ya, yang sesuai dengan pembicaraan tadi, bahwa kelompok Darwis itu betul-betul sosialisasinya ke masyarakat setempat itu sangat penting. Jangan bosan-bosan. Masalahnya gini, wisata itu tidak akan maju tanpa didukung oleh masyarakat setempatnya. Itu yang paling penting bagi kelompok Darwis. Maka sosialisasi sampai ke bawah itu ke kelompok Darwisnya sangat penting, menyadarkan yang sekitaran masyarakat. Ya, kita sama-sama tahu memang pariwisata itu memang income terbesar di suatu negara itu memang pariwisata ya. Ya. Jadi insya Allah kami atau saya sebagai pegawai Kedai Rasang ya mulai tumbuh dan berkembang untuk memajukan pariwisata khususnya negara Kasang ya. Karena saya memang studi-studinya sama Bro Adi. Adi Talampar ya. Adi ya, Adi mantap. Adi yang hebat. Saya juga terus terang Pak Darwis. Saya baru kenal dengan sosok si Adi ini. Ya. Saya melihat dia pemuda sangat potensi sekali. Sekarang kreatifnya bekerja dengan kelompok Darwis provinsi ya. Iya ya, sanak salapan ya. Sanak Salapan ya. Itu udah mulai membuka kreativitas masyarakat setempatnya. Contoh, apa sih yang kira-kira orang pengunjung untuk Talampar ini jadi kenangan buat pengunjungnya apa? Udah mulai memikirkan sekarang. Sekarang alhamdulillah dengan inisiatif, dengan kreatif pemuda setempat itu banyak membuka lahan lapangan kerja. Contoh dari Bakau ini ya. buah bakau dan juga souvenir itu loh. Udah mulai ke arah souvenir dia. Udah mulai menaikkan ekonomi masyarakat, juga pengunjung udah mulai terbius ke sana. Rugi loh kalau tidak datang ke Talampar makan rujak Jus nipah. Jus Nah, nipah, itu yang ada loh baru di Talampar yang kita dapati jus nipah. Oke, buat tadi mantap. Oke, salam semua buat sanak selapan ya. Inilah cerita pendek kita ya bersama anggota Dewan Padang Preman. Terima kasih Bapak. Salam ya, ekspor Padang Preman. Salam piti masuk ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, track is in. Pack up here, in. Track your backpack here, in. Get in, back coast, hold back there in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looks so pretty. Travel light and see the world right, you'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. And say hello to New York City. And say hello to New York City. Lembang. Masih aktif, kawannya ya, masih aktif.
pagi ini Ah, kita disuguhkan menu-menu tradisional dari Sunda. tanah Sunda ya. Tanah Sunda. Ini juga merupakan visi-visi kita mengemari wisata kuliner. Ini ada sate. Sate apa nih teh? Kambing ya? Sapi ya? Ini ikan asin. Ayo sini. Tespong lah ini. Ini kalau di sini namanya tespong ya. Nah, ini tespong. Tespong ya. Ini kalau di Padang ya kan tespong ya. Tespong ya. Tespong ya. Ini selain di sini lalapan. Nah, ini memang ciri khas dari Sunda. Dan ini sambalnya. Nah, ini juga kayaknya ada kecap. Nah, yang kita yang ini kayaknya membuka selera ya. Coba satenya kita ini ya. Nah, ini ya. Rasa sate. Rasanya ada dari Iroman. Tinggal lidinya aja ya. Belum nih. Bukannya nggak nampak karena masih ada sisa, lauknya masih ada sisa, sayurnya masih ada sisa. Baru kita nambah ya. Nah, baru kita nambah. Oke, ini cara makannya yang kayak gini. Nah, ini kayaknya di Padang nggak ada ya. Padang nggak ada. Ini daunnya apa namanya? Pom. Nah, Ya udah nggak bisa main kayak. ya, dilewatkan aja ya. Nah, ini cara makannya kayak gini. Ayah nikah. Nah, Ya. ini. Ayo boleh nggak main? Katanya 100. Kita kasih sambal ya. Kasih gini, cara makannya gini. Segini, Yang udah gini. Nah, langsung makan. enak. Nah, kalau kita makan kayak gini, nah, neneknya. kita akan keluar suara kalau kita gini. Akan ada. Gitu ya. Akan ada. Itu caranya. Jadi makannya kayak yang sebelumnya. Kenapa ini? Sebenarnya gimana? Di khas Sunda. Mantap Sunda. Sehat. Sehat ya. Ini bedanya sate Sunda sama sate Padang tuh ini. Dia direbus dulu. Agak matang langsung disulut nih. Set. Lan. Yang kamu nggak bisa nggak? Enak. Sampai saya. Nah, ini satu lagi satenya ini kita pakai kayaknya dari bambu ya. Kaget kamu. Tusuknya dari bambu. Kenapa dari bambu? Nah, nanti kalau teman kita usil, kita tinggal habisin aja ya. Ini keruncing. Ya, rumput. Kalau teman kita usil, ini fungsinya ada bermacam-macam fungsi ya. Ada fungsinya satu lagi. Nah, ini buat nempel.